tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Apa kabar? Baik, Pak. Tadi kan gini Pak, Bapak ketemu sama guru bahasa Inggris Pak Herman. Pak Herman cerita, katanya kau diajak untuk ikut Olimpiade, terus kau nggak mau. Nah, jadi tujuan Bapak ngobrol sama kamu hari ini kan adalah Bapak ingin tahu alasannya. Kira-kira ada apa? Karena akhir-akhir ini Pak, saya merasa bahwa saya kurang bisa mengikuti pelajaran yang ada, dan juga tugas sekolah saya juga jadinya menumpuk karena terlalu fokus untuk mengikuti perlombaan yang ada sebelumnya. Oh, jadi banyak tugas yang menumpuk. Ya Pak. Karena persiapan Olimpiade itu gitu ya. Ya Pak. Dari kemarin-kemarin udah ada Olimpiade yang diikutin sebelumnya. Ya ada Pak. Jadi akhirnya susah lah untuk ngikutin ini gitu ya. Ya, saya fokus untuk belajar. Gitu ya. Jadi kamu coba ceritakan alasanmu itu sama bapak itu. Iya Pak. Ya, bapak itu bilang Tetap mau saya untuk ikut perlombaan tersebut Pak. itunya. Jadi bapak itu tadi bilang sama bapak, sharing sama bapak. Atau ada alasan lain nggak kira-kira? Apakah memang hanya karena tugas, atau memang hanya karena tugas yang menumpuk, karena persiapan? Ada alasan lain? Nggak ada sih Pak. Itu aja Pak, karena tugas yang menumpuk. Begitu ya. Atau misal ada kegiatan di luar yang mungkin bisa jadi terganggu gitu kan? Nggak ada sih Pak. Selain di sekolah yang ngikutin les, di luar juga ada les. Oh ada Pak. Nah gitu ya. Ya. Berarti tapi yang menjadi halangan utamanya memang hanya itu saja. Iya Pak. Memang hanya itu ya. Ya. Jadi nggak ada alasan lain misalnya karena ini karena itu enggak ya. Berarti memang karena tugasnya sangat menumpuk, akhirnya karena persiapan ya ada gitu ya hanya. Jadi kalau selama ini ketinggalan pembelajaran yang kamu anggap itu udah ada nggak coba nanya ke teman atau gimana gitu? Ada Pak. Banyak tugas-tugas pertemuan, terus materi-materi yang disampaikan dulu. Saya tidak ada di kelas. Jadi kalau selama ini apa yang udah kau lakukan untuk mencoba mencapai ketertinggalan? Udah itu sih Pak, belajar lebih rajin, lebih giat, terus ngerjain semua tugas-tugas sekolah yang kemarin sempat menumpuk. Dan itu bisa terselesaikan kan pada akhirnya. Ya, Pak. Baru itu aja yang dilakukan. Ya, Pak. Gak ada lagi misalnya kegiatan atau sesuatu yang bisa kau upayakan sehingga ketertinggalanmu itu bisa tercapai gitu nah? Ada nggak yang contoh hal-hal yang lain yang sudah kau lakukan selain ya memang betul kau kerjakan ya kan, setelah kau kerjakan akhirnya kau berusaha di rumah untuk mengerjakan itu, misalnya ada hal lain nggak misalnya kayak gitu? Mungkin jadinya kayak suka kerja kelompok sama teman untuk menanyakan hal yang aku kurang paham atau tugas-tugas yang dikasih. Nanya sama teman. Iya. Akhirnya apalah ya, akhirnya jadi kerja kelompok lah ya. Iya. Akhirnya kerja kelompok ya teman-teman yang lain, itu yang sudah dilakukan ya. Iya Pak. Untuk mencoba mengejar ketertinggalan. Iya. Gitu ya. Dari kerja-kerja kelompok ini memang bisanya kembali untuk apa ya, bisa jadi semakin memahami lah ya. Bisa Pak. Oke, berarti memang alasannya tadi adalah kamu jadi banyak tertinggal, gitu yang pertama. Dan kemudian apa yang kalau kerjakan di rumah bertanya kepada, jadi akhirnya kerja kelompok
Itu saja. Iya Pak. Itu saja, nggak ada misalnya kegiatan misalnya yang nggak ada, memang hanya itu doang ya. Iya. Itu yang bisa dilakukan ya. Oke, berarti Bapak sekarang paham lah ya. Jadi tadi karena Pak Hermannya langsung manggil Bapak masih bingung sebenarnya loh, kenapa Fani begitu kan gitu ya. Dan setahu Bapak, Fani itu kalau untuk hal-hal di bidang Olimpiade, Bapak rasa adalah orang yang harusnya sangat semangat gitu, semangat sekali kan gitu ya. Tapi gitu tadi Bapak pun agak bertanya-tanya kenapa. Tapi sekarang Bapak udah paham. Kemarin-kemarin ada Olimpiade dan fokus kepada persiapan Olimpiade tersebut, sehingga Fani akhirnya banyak yang tertinggal tentang tugas-tugas di sekolah, pelajaran-pelajaran di sekolah gitu ya, sehingga itu membuat Fani terbeban dengan banyaknya. Tapi menurut Bapak, langkah yang Fani lakukan itu sudah sangat bagus. Artinya mencoba untuk membuat suatu kelompok, bertanya kepada teman-teman yang kemarin itu ikut dalam pembelajaran gitu lah ya. Oke, baguslah, itu bagus. Nah, tertinggal ya dan sudah melakukan. Jadi kira-kira ini nih gimana nih? Apa yang tindakan yang harus Fani lakukan ini? Mungkin ketika mau mengikuti suatu perlombaan bisa lebih membagi waktu antara belajar dan juga belajar untuk Olimpiade. Bagus ya, membagi waktu untuk persiapan Olimpiade ya, membagi waktu lah ya, membagi waktu untuk persiapan Olimpiade itu bagus, itu bagus. Jadi ini kan soal manajemen waktu sebenarnya, soal manajemen waktu, dan itu bagus kenapa? Apa yang sudah kau pikirkan itu bagus. Kira-kira ada lagi? Mungkin bisa membuat kayak jadwal gitu Pak, biar jadinya nggak bingung. Membuat jadwal, Bisa membuat schedule lah ya, schedule atau schedule ya, schedule ya. Nah itu dari bahasa Inggrisnya sebenarnya keren kali Fani kayak gitu ya, beda langsung sama Bapak kan gitu ya. Nah itulah ya, artinya mau membagi waktu ya, memanajemen waktu untuk mencoba membagi antara persiapan untuk Olimpiade sama di sekolah. Terus kira-kira itu saja yang bisa dilakukan. Ya sih Pak, mungkin kan karena selama ini kurang pandai dalam membagi waktu gitu Pak, jadi makanya banyak yang jadi menumpuk tugasnya. Manajemen waktu. Kalau di rumah sendiri belajarnya bisa sampai di rumah ya, biasanya sampai di rumah belajar dari jam berapa ke jam berapa? Mungkin dari habis makan siang gitu Pak, mungkin jam 2 sampai jam 9 malaman gitu Pak. Oh gitu ya. Dulunya Olimpiade ini sampai jam berapa di sini persiapannya? Saya sampai jam 4 ya? Iya mungkin sekitar. Ya saya dengar juga itu dari Pak Herman memang kemarin katanya sampai jam 4. Itu dia. Jadi itu yang bisa dilakukan. Tadi misalnya membagi waktu lah ya, membagi waktu, memanajemen waktu untuk lebih bisa mempersiapkan kedua-duanya, gitu ya. Itu kan masih tentang pelajarannya saja nih, tentang persiapan pelajarannya, memanajemen waktu. Kalau terhadap Bapak itu sendiri, bagaimana Fani untuk lebih lanjut coba? Bilang alasan apa nggak ikut Olimpiade. Begitu, masih belum tertantang, masih belum pengen ikut, gitu. Dengan alasan-alasan tadi kan Fani sudah katakan, saya akan memanajemen waktu, itu bagus. Makanya tadi Bapak bilang, ketika Fani bisa memanajemen waktu, mengatur waktu antara membagi Olimpiade dan juga persiapan pembelajaran di sekolah, itu bagus sekali. Itu sangat bagus. Bahkan tadi apa yang kamu katakan dengan membentuk suatu kelompok sehingga Fani bisa mengejar ketertinggalan, atau mungkin di kelompok itu kalian bisa saling belajar tentang Olimpiade juga, dan itu sangat bagus sekali. Nah itu adalah langkah yang tepat. Jadi maksud Bapak adalah ke Bapak itu sendiri. Jadi kan kamu sudah punya kamu udah punya keinginan untuk membagi waktu, ya kan? Artinya kau nggak ingin ikut Olimpiade itu bukan karena takut kalah kan? Bukan karena artinya takut tidak juara, bukan itu kan? Ini
alasannya Fani itu tadi kan adalah alasannya Fani itu tadi kan adalah alasannya Fani tadi adalah memang karena banyak tugas tertumpuk, ya kan? Nah, jadi ini sudah mau nih membagi waktu. Kira-kira untuk Bapak itu apa yang akan dilakukan? Mungkin bisa bilang kalau untuk sekarang kan aku masih nggak mau ikut perlombaannya, jadi mungkin bisa dikasih kesempatan ini kepada teman-teman yang lain biar Nah sekarang kan gini Pak, kamu sudah punya keinginan untuk membagi waktumu, kamu sudah punya keinginan untuk memanajemen waktumu, kamu sudah punya keinginan, bahkan itu sudah kau lakukan. Itu sangatlah luar biasa ketika kau bisa membentuk suatu kelompok untuk kau bisa mengejar ketertinggalan. Dan paling bagusnya tadi Bapak berpikir adalah ketika kau punya komitmen untuk memanajemen waktu dengan baik. Nah itu sangat bagus, itu langkah tepat. Nah yang ingin Bapak katakan adalah bagaimana terhadap Pak Herman sendiri. Mungkin setelah ini saya akan pergi kepada bertemu Pak Herman untuk membicarakannya nanti lebih lanjut. Gitu ya. Nanti kamu akan jumpai Pak Herman, gitu ya. Terus kamu bakal bilang apa sama Pak Herman? Saya bakal bilang saya tertarik untuk mengikuti perlombaan tersebut. Dan Saya berkomitmen untuk membagi waktu lebih bagus dalam manajemen waktu saya. nah berarti nanti kamu akan katakan sama Bapak itu bahwa kamu bersedia untuk mengikutinya dengan berjanji akan memanajemen waktu dengan baik, gitu ya Nang ya. Nah itu bagus. Jadi nanti kamu jumpailah. Jadi nggak boleh juga tiba-tiba langsung kan misalnya langsung tidak mau. Pasti kan ada alasan-alasan tersendiri. Itu makanya tadi Bapak katakan samamu Pak. Sebenarnya alasannya apa? Apakah memang karena kamu takut kalah? Ternyata tidak. Apakah kamu karena misalnya ada kegiatan yang mengganggu? Tidak. Ternyata selama persiapan Olimpiade kemarin, kamu akhirnya banyak yang tertinggal kan gitu ya Nang ya. Dan kamu sudah melakukan sesuatu yang menurut yang Bapak anggap itu sangat bagus. Tadi kamu akan memanajemen waktu gitu ya. Dan akhirnya kau akan menjumpai Bapak itu kan gitu ya Nang ya. Kau akan jumpai. Terus untuk menunjang bagaimana kamu bisa berhasil dalam Olimpiade ini, ada langkah lain menurutmu selain menjumpai Bapak itu? Minta waktu kepada Bapak itu, hal di luar itu apa yang bisa kau lakukan? Lebih banyak berlatihan. Banyak latihan. Ya. Untuk tambahan-tambahan di rumah, banyak latihannya kira-kira melalui apa biasanya Pak? Mungkin melihat kayak video-video orang yang pernah mengikuti pidato tersebut. Begitu ya, gitu ya. Sering juga ya? Ya sering Pak. Saya kan biar tahu gitu kan kekurangan kita di mana. Berarti di rumah sering juga nonton YouTube misalnya gitu, tapi untuk dalam hal belajar ya? Iya. Nah itu bagus sekali itu kan. Ada lagi misalnya kan, kamu punya kakak kelas kemarin. Mungkin bisa menanyakan hal-hal tentang perlombaan tersebut kepada kakak-kakak kelas. Iya, itu benar. Jadi bagi waktu bertanya kepada teman-teman yang kakak-kakak kelas kemarin. Ya tentunya kan meminta waktu Bapak itu lebih lah karenanya. Minta waktu Bapak itu lebih. Tapi kau siap kan untuk mengikuti pembelajarannya dengan baik? Komitmen tadi kan? Nah, jadi itu sangat bagus dan pada akhirnya Fani bisa ya diikuti. Jadi komitmennya apa tadi nanti coba? Untuk bisa membagi waktu dengan baik. Nah, terus juga mau membagi waktu, terus berlatihan lebih baik, baru apalagi tadi komitmen yang akan dilakukan, belajar lebih sungguh-sungguh biar gak ketinggalan pelajaran, belajar lebih sungguh-sungguh supaya tidak ketinggalan pelajaran. Nah, terima kasih Van. Jadi tadi yang Bapak bilang di awal, tujuan dari obrolan kita ini adalah Bapak ingin tahu tadi masalahnya apa, kenapa tidak ikut. Jadi ketika Pak Herman cerita sama Bapak selaku wali kelasnya Fani kan, Bapak itu kan nyuruh Fani karena dianggap Fani mampu, dianggap Fani bisa, kan gitu ya. Dan
Bapak ingin tahu alasannya apa. Dan sekarang alasannya Bapak sudah tahu. Ternyata alasannya adalah bahwa Fani banyak tertinggal karena persiapan Olimpiade yang kemarin-kemarin. Dan pada akhirnya Fani juga sudah memberikan rencana aksinya, bahwa Fani akan memanajemen waktu, bahwa Fani akan membagi waktu, bahwa Fani akan menjumpai Bapak itu, bahwa Fani akan belajar dari tempat yang lain, dari YouTube dan semuanya, berlatih, bahkan mungkin akan bertanya kepada kakak tingkat yang pernah melalui itu. Ya Nang ya, itu bagus sekali Van, itu bagus sekali Nang. Jadi saya sempat tadinya berpikir, wah Fani apa takut nih dia nggak juara? Ternyata tidak. Apa yang Bapak pikirkan itu salah. Jadi sekali lagi, apa yang bahwa gurunya sudah mempercayakan kita, berarti kita dianggap mampu. Jadi Bapak harap dari obrolan kita ini Fani melakukan komitmen yang sudah kita sepakati tadi. Ya, nanti dijumpai. Jadi udah mau ikut kan? Ya Pak. Iya kan? Iya Pak. Udah mau ikut. Oke? Selamat nanti berkompetisi. Silakan langsung dijumpai Bapak itu. Jangan lama-lama. Oke Pak. Oke Nang ya? Oke, selamat siang Fani. Terima kasih sudah mau ngobrol dengan Bapak pada hari ini. Oke?